Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu tetap ya, jaga kesehatannya dan laksanakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini dengan cara pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Baiklah nak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 3. Masih bersama dengan Ibu Dinda Novelia Fitri. Ayo persiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Yang kedua, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Baiklah nak, untuk materi pertama, silahkan anak-anak ibu dengarkan bacaan yang akan ibu bacakan ya. Bacaan ini sama juga dengan bacaan pada buku tema 2, halaman 23 sampai 24 yang berjudul Hari Menanam Pohon. Silahkan disimak ya. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Sudah mendengarkan cerita mengenai Hari Menanam Pohon? Nah, tugas pertama akan ibu berikan. Tugasnya adalah dari bacaan Hari Menanam Pohon, lengkapilah peta pikiran berikut. Peta pikirannya sama juga dengan buku tema halaman 24. Nah, anak-anak ibu, inilah contoh dari peta pikiran yang ada pada halaman 24 di buku temanya. Anak-anak ibu silakan menyalin bentuk kotak-kotak ini atau disebut juga dengan peta pikiran, di mana di dalam setiap kotak itu ada sebuah atau beberapa pertanyaan yang akan anak-anak ibu jawab. Contoh pertama, apa yang dilakukan?
Nah, anak-anak ibu bisa menjawabnya berdasarkan teks yang sudah kita baca tadi. Silahkan dibuat di buku latihannya. Bagaimana, Nak? Sudah selesai dengan tugas pertamanya? Baiklah, kita akan lanjut pada materi tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak ibu, tolong didengarkan baik-baik penjelasan yang akan ibu jelaskan. Apakah anak-anak ibu pernah mendengar kata atau kalimat tanggung jawab? Nah, sekarang apakah anak-anak ibu tahu apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan alamnya, lingkungan sosial, dan lingkungan berbudaya dan negara, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan pengertian tanggung jawab tadi, marilah kita membahas mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap yang pertama, diri sendiri. Menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi, ini adalah bentuk tanggung jawab seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah contoh. Evi mendapat pekerjaan rumah dari bu guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur bu guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari bu guru. Nah, ini adalah contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Contoh, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, jika anak-anak ibu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti anak-anak ibu telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anak terhadap keluarga. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Ibu akan memberikan sebuah contoh. Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Nah, tindakan Pak Budi ini mencerminkan sikap tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota Tim Nasional Bulu Tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaganya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Contoh,
Tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, itulah bentuk penjelasan dari tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bangsa dan negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana anak-anak Ibu? Sudah paham? Ibu harapkan anak-anak Ibu sudah paham dan mengerti dengan penjelasan Ibu. Nah, anak-anak Ibu, berdasarkan penjelasan tadi, Ibu akan memberikan tugas kedua kepada anak-anak Ibu. Apa itu? Nah, tanyakanlah kepada orang tuamu bagaimana jalannya pelaksanaan acara pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa di sekitar tempat tinggalmu. Karena salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai masyarakat adalah memilih salah satu pemimpin yang ada di sekitar kita. Silakan anak-anak Ibu diskusikan dengan orang tua, lalu ceritakanlah dan tulis pada buku latihannya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah selesai melaksanakan atau mengerjakan latihan keduanya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembelajaran materinya yang mengenai kegiatan ekonomi. Pernahkah anak-anak Ibu mendengarkan kegiatan ekonomi? Nah, pengertian dari kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai bidang usaha, seperti di bidang pertanian atau agraris, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Nah, setelah ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana bentuk kegiatan ekonomi di berbagai bidang yang ada di dalam kehidupan kita. Silakan anak-anak Ibu simak dengan baik ya. Pertama adalah kegiatan ekonomi di bidang agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang perikanan. Kegiatan ekonomi di bidang perikanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikanan di darat. Perikanan darat juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, bendungan, sawah, dan kolam. Jenis ikan dibudidayakan adalah ikan lele, ikan nila, ikan gurami, dan ikan mas. Perikanan darat yang kedua yaitu perikanan air payau, dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan bandeng. Bentuk jenis perikanan yang kedua adalah perikanan air laut. Hasil tangkapan laut adalah udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Nah, inilah bentuk kegiatan ekonomi yang ada di bidang perikanan. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing,
domba, dan biri-biri. Yang kedua, peternakan hewan besar, misalnya beternak sapi, ternak kerbau, dan kuda. Yang ketiga, peternakan unggas, misalnya beternak ayam, itik, burung, dan burung puyuh. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertambangan. Nah, kegiatan ekonomi di bidang pertambangan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Jenis pertambangan yang kedua yaitu barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Jenis pertambangan yang ketiga adalah barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Selanjutnya kita akan membahas jenis kegiatan ekonomi di bidang kehutanan. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Dari segi lingkungan, hutan menjadi daerah resapan air hujan. Berikut adalah hasil hutan Indonesia seperti kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Bentuk dari kegiatan ekonomi selanjutnya adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan, industri minuman, industri kosmetik, industri obat-obatan, industri garmen, serta industri elektronik. Bagaimana, Nak? Sudah paham dengan materi kegiatan ekonomi yang ada di berbagai bidang? Ibu harapkan anak-anak Ibu paham dan mengerti dengan penjelasan Ibu. Atau anak-anak Ibu boleh membaca kembali buku temanya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ketiga, yaitu diskusikanlah dengan orang tuamu, adakah jenis usaha yang dilakukan oleh orang tuamu atau di lingkungan sekitar tempat tinggalmu, ceritakanlah dalam bentuk paragraf. Oke, Nak, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar pada tema 2, subtema 1 pembelajaran 3. Ibu harapkan anak-anak Ibu paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali pembelajarannya ya, Nak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.